raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Siapa yang tidak kenal kerajaan Samudra Pasai? Adalah suatu kerajaan yang adanya pada abad ke-13, di mana kerajaan itu melalui Sultan Malikusaleh dididik santri-santri untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara bahkan ke Asia Tenggara. Saat itu malah kerajaan ini sangat terkenal, merupakan kerajaan Islam yang sangat terkenal di dunia. Jadi beliau ini adalah, kalau diceritakan atau kalau kita baca sejarah, adalah seorang raja yang sangat adil, bijaksana, dan sayang kepada anak yatim piatu. Mungkin dari sisi kepribadiannya sungguh luar biasa. Sosok pemimpin dan seorang ulama yang mungkin saat ini juga sering dan selalu kita impi-impikan kehadiran sosok seperti beliau. Oke. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa batu nisannya ini memiliki keunikan tersendiri ya, Bu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana ini tentang batu nisan ini, mengenai apakah kaligrafinya atau bahan dari batu nisan ini sendiri. Ya, secara kasat mata melihat, batu ini memang terlihat berbeda antara batu nisan yang dimiliki oleh Sultan Malikusaleh dengan batu nisan Sultan Malikuzahir anak beliau. Kalau batu nisan Sultan Malikusaleh itu terbuat dari pualam. Meskipun hari ini kita melihat agak kusam karena ditelan usia 700 tahun yang lalu berusia batu nisan ini. Kemudian yang sebelah beliau, anak beliau adalah Sultan Malikuzahir. Batu nisannya terbuat dari granit. Sedangkan bentuk dari batu nisan tersebut juga jelas berbeda. Yang satu mungkin kita bisa melihat seperti batu canting ya, ada kepala, ada kuping, dan ada badannya. Sedangkan di sana terlihat seperti kubah. Mungkin kita sering menyebutkan kubah Delhi. Kita kan ada perpautan juga dari seni itu dengan India. Karena dulu Aceh ini daerah yang cukup masalah kebudayaan, mungkin akulturasinya itu, karena yang datang kemari ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, dan ada juga dari Arab Saudi. Pernah tahu tentang Marco Polo, itu petualang dari Venesia, dia pernah berkunjung kemari. Juga pernah tahu Ibnu Battuta, juga seorang petualang dari Jazirah Arab. Juga pernah tahu Laksamana Cheng Ho yang tidak asing di sejarah dengan lonceng cakradonyanya, juga pernah berkunjung kemari. Siapa mereka? Mereka bukan petualang biasa. Mereka adalah orang-orang tangguh petualang dunia. Kenapa mereka berkunjung kemari? Karena keharuman nama dan siapa orang yang memimpin kerajaan ini, mereka datang kemari. Ini suatu samudra yang ramai dahulu kala. Makanya Cheng Ho datang mungkin untuk barteran kopra. Pada akhirnya barteran dengan keramik gerabah. Makanya di sini tinggalan arkeologisnya sebahagian besar adalah gerabah Cina. Di samping itu juga semasa kerajaan Sultan Malikuzahir, sepeninggal dari Sultan Malikusaleh, kita mengenal mata uang yang namanya dirham. Mata uang itu terbuat dari emas. Yang saat ini mungkin kita rindu mata uang terbuat dari emas. Betapa sejarah kita masa lalu. Mata uang kita terbuat dari emas. Kalau saat ini mungkin emas menjadi alat sesuatu yang kita simpan untuk kita jadikan investasi. Tapi itu dulu menjadi alat tukar orang di kerajaan Samudra Pasai, nenek moyang kita. Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau begitu saya mohon pamit untuk melihat keadaan kompleks sekitar sini. Silakan. Bisa berlaku di tempat-tempat yang dikehendakinya, kata Tengku Yakub. Tapi keajaiban tidak hanya terjadi di makam Malikusaleh, namun juga di Cut Istana Raja Pasai. Bekas istana kerajaan Pasai yang tidak jauh dari bibir pantai timur Sumatera, menurut warga kampung Kutakarang saat tsunami datang, sekitar 700 penduduk kampung menyelamatkan diri ke Cut Istana Raja Pasai. Walau lokasi bekas istana tidak terlalu tinggi, masyarakat lebih yakin berlindung ke tempat itu. Sebab istana itu pernah didiami sejumlah raja kerajaan Pasai yang dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi. Sama dengan di makam Malikusaleh, juga tidak tersentuh air sedikit pun.
Ratusan warga yang berlindung ke sana selamat dari bencana. Mereka tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Padahal rumah-rumah warga di sekitar istana hancur di bawah gelombang. Dari pelajaran selamatnya warga yang berlindung ke makam dan bekas istana orang yang memiliki ilmu agama yang sangat tinggi menjadi iktibar bagi banyak orang. Ternyata perbuatan baik yang sesuai dengan tuntutan agama ternyata tidak hanya bermanfaat semasa hidup, tapi kekuatannya tetap memancar setelah orang tersebut meninggal dunia. Tidak ada yang istimewa di makam Sang Raja Sultan Malikul Saleh itu. Tak tampak sisa-sisa bangunan fisik kerajaan yang sudah sangat terkenal di mata dunia internasional dan kebanggaan masyarakat Aceh. Saban hari, tamu dari berbagai negara dan provinsi mengunjungi makam kerajaan Pasai itu. Biasanya para tamu yang berziarah menyempatkan diri sholat dan berdoa di samping makam raja yang menyebarkan Islam pertama di Nusantara dan sebagian Asia Tenggara itu. Warga lebih memilih berziarah dan berlibur ke makam Sultan Malikul Saleh. Terlebih kalau hari besar Islam, sangat ramai yang berkunjung ke komplek makam ini. Dalam area seluas 1 hektar lebih itu hanya ada kompleks makam yang berukuran 12 kali 10 meter persegi. Ini kubur almarhum yang diampuni, yang takwa, pemberi nasihat, yang dicintai, bangsawan, yang mulia, yang penyantun, penakluk, yang digelari dengan Sultan Al-Malikul Saleh, yang paham agama, yang berpindah atau wafat dalam bulan Ramadan tahun 650 Hijriah. Itulah kalimat yang terpahat indah dengan seni kaligrafi di nisan Sultan Malikul Saleh. Tak ada gapura dan bangunan megah bekas istana kerajaan. Pemerintah sedang membangun museum dan monumen setinggi 50 meter di seputaran makam tersebut. Pemirsa, adat Bak Potemerohom, hukum Bak Syakwala, kanun Bak Putropang, resam Balaksamana. Inilah ungkapan yang menjadi lintas sejarah keberadaan Islam di bumi Serambi Mekah. Dan itulah tadi situs-situs peninggalan sejarah yang merupakan bagian dari masa kejayaan kerajaan Islam di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Semoga informasi yang kami suguhkan dapat